Unaiza ini memberikan tawaran yang menggiurkan kepada Qidar bin Salif, orang yang menjadi algojo, pembunuh dari unta Nabi Soleh tersebut, dengan tawaran akan menawarkan 4 anak gadisnya, disuruh memilih sesukanya. Kemudian kedua pemuda tersebut, siapa kedua pemuda yang dimaksud? Yaitu Mazdak dan juga Qidar. Mazdak tadi adalah orang yang menerima tawaran dari Saduk, kemudian Qidar bin Salif adalah yang menerima tawaran dari Unaizah. Jadi dua orang ini adalah istilahnya kalau zaman sekarang pembunuh bayaran. Nah, mulai menyusun rencana pembunuhan dan melaksanakannya, dan dibantu oleh 7 orang lain dari kalangan kaum Samud. Jadi 2 orang koordinator ini kemudian dibantu dengan 7 orang lain dari kaum Samud, sehingga mereka berjumlah 7 tambah 2 9. Ada 9 orang, dan mereka itulah yang oleh Allah disebutkan dalam firman-Nya di surat Naml ayat 48, dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan 9 orang yang membuat kerusakan di sini adalah 2 orang tadi ditambah dengan 7 orang kaum Samud. Nah, setelah Allah menyebutkan 9 orang tadi, kemudian mereka 9 orang tadi untuk memuluskan rencana pembunuhan itu, mereka menyusun strategi persekongkolan dengan kabilah-kabilah yang lain. Jadi untuk membunuh 1 ekor unta betina milik Soleh tadi, 7 orang atau 9 orang tadi bersekongkol dengan kabilah-kabilah lain selain atau kabilah-kabilah lain yang ada di kaum Samud, dan mendapatkan respon dari mereka, maksudnya siap untuk membantu. Akhirnya mereka berangkat dan mengintai unta betina milik Soleh kembali dari sumber air. Jadi unta tersebut ada di sumber air, ditunggu sampai kembali dari sumber, sementara Qidar dan Mazdak, 2 algojo atau 2 pembunuh bayaran tadi, sembunyi di samping bongkahan batu yang menjadi lewatan unta tersebut. Jadi mereka sudah mengira bahwasannya unta ini bakal melewati batu ini. Nah, jadi mereka bersembunyi di balik batu ini, 2 orang tadi. Ketika unta itu berjalan melewati tempat yang berada dalam penjagaan Mazdak, maka ia langsung melemparkan anak panah ke arah unta tersebut hingga tepat mengenai tulang betisnya. Kemudian Unaizah binti Ghanam keluar. Siapakah Unaizah tadi? Adalah seorang wanita kafir yang mempunyai anak-anak gadis yang cantik-cantik. Ini adalah Unaizah. Unaizah keluar, kemudian memerintahkan anak gadisnya yang cantik untuk memperlihatkan diri kepada Qidar dan kelompoknya. Sehingga apa alasan atau faedahnya Unaizah menyuruh wanita-wanita tersebut keluar atau menampakkan diri? Jadi tujuannya adalah untuk memberikan semangat kepada Qidar dan Mazdak. Nah, jadi sehingga Qidar tadi menjadi tambah semangat. Ketika ingin membunuh unta tadi, ada penyemangat, yaitu anak-anak dari Unaizah tadi yang sangat cantik-cantik. Ya pasti tambah semangat, tapi semangat dalam membunuh unta tersebut. Kemudian Qidar langsung menghujamkan pedang dengan kerasnya ke arah unta tersebut, sehingga urat kaki unta itu putus dan jatuh tersungkur ke tanah. Nah, jadi pedang langsung dilempar mengenai ke urat kaki sehingga unta tersebut tersungkur ke tanah. Setelah itu Qidar berteriak keras dan memperingatkan anak unta tersebut. Jadi unta betina tersebut ada juga anaknya, ada anak unta tersebut. Nah, lalu menusuk leher unta tersebut dan menyembelihnya. Sementara anak unta lari ke puncak gunung dan di sana ia berdoa 3 kali. Kemudian Abdul Razak meriwayatkan dari Muammar, dari seseorang yang mendengarnya Al-Hasan Al-Basri, bahwa anak unta ini mengatakan, "Ya Tuhanku, di mana ibuku?" Ada yang mengatakan atau pendapat di dalam kitab Qisasul Anbiya seperti ini, "Ya Tuhanku, di mana ibuku?" Atau "Di mana babon?" Kalau istilahnya adalah babon. Nah, gitu. "Di mana ibuku?" Selanjutnya ia masuk ke dalam batu lalu menghilang. Tetapi ada yang mengatakan bahwasannya mereka kaum Samud terus memburu anak unta itu, mengejar anak unta itu lalu membunuhnya juga. Nah, jadi itu adalah pendapat-pendapat tentang anak unta. Jadi pendapat tadi dikuatkan dengan
firman Allah di surat Al-Qamar ayat 30 yang artinya, maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Nah, itu yang terdapat dalam surat Al-Qamar. Pembunuhan yang mereka lakukan terhadap unta betina itu berlangsung pada hari Rabu. Pada sore harinya, ke-9 orang sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bermaksud hendak membunuh Soleh pada malam hari itu. Jadi Rabu malam itu hendak bermaksud untuk membunuh Soleh atau Nabi Soleh. Nah, keinginan mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Soleh dan keluarganya di malam itu sudah bulat dan berkecamuk. Intinya sudah sangat bulat ingin membunuh Nabi Soleh. Seakan-akan sudah diubun-ubunnya. Jadi harus segera dibunuh. Intinya seperti itu Nabi Soleh. Nah, maka ketika malam tiba, mereka bermaksud mendatangi Nabi Soleh. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan batu-batu yang melempari ke-9 orang tersebut dan mengirimnya lebih dahulu ke neraka sebelum kemudian kaum Samud menyusul mereka. Jadi ke-9 orang tersebut mati terlebih dahulu pada hari Rabu ketika ingin membunuh Nabi Soleh. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Kamis, yang merupakan hari pertama disaksikannya pemandangan, wajah kaum Samud menjadi mendadak menguning. Alasannya kenapa? Jadi persis seperti apa yang diancamkan oleh Nabi Soleh di sore hari itu, mereka berkata bahwasannya sehari telah berlalu dari ketentuan 3 hari yang dijanjikan oleh Soleh. Jadi di awal tadi saya menyebutkan bersukarialah kamu dan tunggu 3 hari. Hari pertama sudah berlalu, tidak ada apa-apa, maksudnya tidak ada azab apa-apa. Nah, mereka merasa nyantai. Kemudian pada hari Jumat, hari Kamis berlalu, kemudian pada hari Jumat, yaitu hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Nah, jadi hari pertama wajah mereka menguning, hari kedua wajah mereka kaum Samud menjadi merah. Di sore hari itu mereka berteriak mengadu, aduh, telah berlalu 2 hari dari ketentuan disegerakannya turunnya azab. Sudah 2 hari, maksudnya kurang 1 hari mendekati azab yang dijanjikan oleh Nabi Soleh. Dan pada pagi hari ketiga dan hari-hari mereka bersenang-senang, yaitu hari Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, di hari ketiga wajah mereka berubah menjadi hitam. Setelah menguning, memerah dan juga hitam. Di sore hari itu mereka berteriak, sungguh benar-benar tiba saat diturunkannya azab. Sebelum memasuki hari Ahad, mereka duduk menunggu murka dari Allah. Azab kok ditunggu? Ya kaum Samud ini satu-satunya. Nah, karena diberi jatah waktu 3 hari. Jadi mereka sudah bersiap-siap azab Allah akan segera turun. Tapi mereka masih was-was antara benar atau tidaknya. Nah, kemudian hati mereka tak karuan, kecemasan dan ketakutan menyelimuti kehidupan mereka. Mereka berada dalam sebuah kondisi yang tercekam oleh ketakutan yang luar biasa, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, menunggu azab Allah. Azab apakah yang hendak ditimpakan kepada mereka? Jadi mereka menunggu cemas. Gak hanya cemas kalau ini, karena yang ditunggu di sini adalah bukan sebuah hadiah, tapi azab dari Allah. Nah, kemudian ketika matahari terbit hari Ahad, sebagaimana yang dijanjikan oleh Soleh, terdengarlah suara yang amat keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat dari bawah mereka. Sehingga nyawa-nyawa mereka pada melayang, yang tersisa hanyalah tubuh-tubuh kaum Samud gelimpangan tak bernyawa. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Suasana menjadi hening dan beku, semuanya telah menjadi bangkai. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa dari kalangan kaum Samud. Baik kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, kecuali seorang budak perempuan bernama Kalbah binti As-Salgi. Ia dipanggil juga dengan sebutan Az-Zari'ah. Ia adalah seorang wanita kafir yang benar-benar memusuhi Nabi Soleh. Setelah menyaksikan azab yang menimpa mereka, segera ia berangkat menuju suatu perkampungan di Arab. Jadi ada satu orang yang selamat, maksudnya selamat sementara, yang bernama Kalbah binti As-Salgi, karena dia kabur terlebih dahulu ke daerah Arab.
Kemudian di sana ia mendatangi beberapa orang yang masih hidup dan memberitahukan mereka apa yang telah ia saksikan serta apa yang menimpa kaumnya. Lalu ia meminta air kepada mereka dan setelah meminumnya ia langsung mati menyusul kaum Samud yang lainnya. Jadi ketika kaum Samud yang lainnya terkena azab oleh gempa dari Allah, akan tetapi satu orang yang selamat pada azab yang pertama terkena azab yang kedua berupa keracunan atau dia mati setelah meminum air karena berusaha kabur dari tempat kediamannya atau kediaman kaum Samud. Jadi itulah azab yang diterima oleh kaum Samud atau kaum dari Nabi Soleh. Jadi azabnya dari Allah yaitu gempa yang sangat dahsyat sehingga membuat nyawa mereka bergelimpangan di kediaman mereka. Nah, itu adalah azab dari Allah. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail tentang kaum Samud. Nah, jadi kaum Samud ini adalah salah satu peradaban kuno di Arab. Nah, mereka adalah keturunan Samud yang dikatakan merupakan cicit dari Sem atau Sam bin Nuh, putra Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar. Sam ikut dalam Nabi Nuh di dalam bahtera atau kapal. Jadi selamat, kemudian cicit atau keturunannya itu salah satunya adalah Samud yang menjadi pembesar dari kaum Samud tersebut. Jadi mereka itu tinggal di Al-Hijr atau Hegra. Dalam sumber Yunani kuno, tempat tersebut terletak di kawasan pegunungan di semenanjung Arab bagian utara antara Hijaz dan juga Tabuk. Jadi tempat tersebut kemudian dinamai menjadi Madain Soleh. Nah, Madain Soleh yang bermakna adalah kota soleh atau Madinah. Nah, intinya seperti itu, Madinah itu soleh, kota soleh. Ada beberapa bukti bahwa sebagaimana kaum Ad, kaum Samud juga berasal dari semenanjung Arab Selatan. Jadi kaum Ad dan kaum Samud ini berasal dari satu daerah yang sama. Tetapi kemudian mereka berpindah ke utara. Nah, setelah lenyapnya kaum Samud yang asli, Robert Hoyland berpendapat bahwa nama mereka kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok baru lainnya yang mendiami wilayah tersebut. Jadi setelah kaum Samud binasa, kemudian orang setelahnya itu menamakan dirinya sebagai kaum Samud juga. Intinya seperti itu. Nah, sisa-sisa arkeologis Madinatus Soleh sering dibandingkan dengan Petra atau sering disamakan dengan Petra, ibu kota Nabat yang terletak 500 km barat laut Madain Soleh. Nah, jadi itu kisah-kisah tentang mukjizat Nabi Soleh, kemudian azab yang diberikan Allah untuk kaum Samud, para penyembah berhala atau para kaum yang ingkar atas seruan dari Nabi Soleh alaihissalam. Nah, jadi itu tadi, terima kasih. Sekian learning by Qososul Anbiya tentang Nabi Soleh. Barangkali ada revisi, ada yang mau dibenarkan apa yang tadi saya ucapkan atau referensi-referensi lain yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi di sana bareng-bareng. Jadi jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe di channel YouTube Ngala TV. Terima kasih dari saya. Sekian, bye.